Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi subhanah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam tabaraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini jangan pernah kita untuk mengabaikan dan melupakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Semua itu tidak akan pernah kita tahu batasannya dan tidak akan pernah terhitung sampai kapanpun itu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin selagi atau setelah kita melaksanakan satu kegiatan dengan niatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah menjadi sunnah-sunnah beliau. Hadirin pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, sore hari ini kami berada di alam yang terbuka, di alam yang Masya Allah merupakan salah satu kuasa Allah yang tidak bisa kita nilai dengan kata-kata ataupun dengan materi. Ini adalah salah satu wujud kenikmatan yang Allah berikan pada kita, kenikmatan yang tiada tara. Sore ini kami bisa menghirup udara segar, kami bisa melihat bagaimana indahnya alam yang ada di sekitar sini. Ada burung-burung berterbangan, begitu juga rerumputan yang kelihatan begitu bahagia. Itu adalah bagian dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluknya termasuk kita semuanya. Untuk itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma walanabluwannakum bisyai'im minal ju' wal khaufi wal ju'. Itu adalah bagian satu ibadah ataupun satu ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa bermuhasabah, senantiasa bermunajat kepada Allah untuk kehidupan yang ada di dunia ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza masatkumud durru fa ilaihi tuj'arun. Begitulah firman Allah. Apa yang datang dari Allah, nikmat dari Allah, maka kita harus meyakini bahwa itu datangnya dari Allah, dan tatkala Allah memberikan ujian pada kita, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Hadirin pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Tentu sudah cukup lama, kurang lebih kita hitung 3 minggu sudah berjalan melaksanakan, menghadapi hiruk pikuk apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah bulan Ramadan ini, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa untuk bersabar, menjaga keistiqomahan kita. Kalau perlu kita meningkatkan amal ibadah kita guna untuk melengkapi serta menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satu yang barangkali harus kita niatkan, kita tingkatkan dan kita tekadkan adalah bagaimana di bulan suci ini kita bisa menebar aroma kebaikan, baik itu kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini. Simpel kata, semua amalan yang beraroma kebaikan, kita bisa menebarkan senyuman kepada orang lain, kita bisa memberikan amalan-amalan tatkala kita mampu berupa harta, kita bisa menyedekahkan harta kita untuk orang-orang yang sekiranya membutuhkan.
Di sisi lain, di saat bulan puasa ini, banyak sekali masjid-masjid ataupun musola yang mengadakan buka bersama atau dalam bahasanya takjil. Disitulah bagian amalan pahala yang sangat luar biasa. Tatkala hamba Allah membantu untuk memberikan makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang menjalankan puasa. Ini adalah satu motivasi, satu dorongan untuk kita bagaimana di saat bulan puasa kita semuanya harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menebar kebaikan kepada sesama manusia guna untuk meraih ataupun mengumpulkan pahala-pahala yang memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, Allah telah menjanjikan bahwa di bulan puasa ini banyak sekali pengampunan yang Allah tawarkan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan. Maka maksimalkan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya tatkala kita mempunyai dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang terkadang kita lalai ataupun tidak sengaja dalam melakukannya. Maka momentum ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk bagaimana mempergunakan sebagaimana yang Allah telah sampaikan. Maka berdoalah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, agar apa? Agar dosa yang pernah kita lakukan betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali ke dalam fitrah sebagaimana layaknya seorang bayi yang lahir dari kandungan ibu selama 9 bulan. Untuk itu hadirin pemirsa Senja Hikmah, mari kita maksimalkan bulan puasa ini dengan benar-benar memaksimalkan ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ataupun ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini mengandung makna dan nilai bahwa hidup kita harus bergerak, hidup kita harus berkegiatan yang positif, sehingga di situ menimbulkan satu manfaat untuk orang lain. Terlebih di bulan puasa ini, kita dituntut tidak hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga ataupun nafsu untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat membatalkan puasa, namun seluruh anggota badan kita dari mata, telinga, tangan, kaki, semuanya hendaklah berpuasa. Berpuasa dari kegiatan maksiat yang dapat menggagalkan ataupun bahkan mengurangi pahala-pahala yang memang ditawarkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Mata kita gunakan dalam hal yang positif untuk membaca Al-Quran, untuk melihat kuasa Allah, untuk melihat ataupun melakukan kegiatan yang positif. Begitu juga dengan pendengaran, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, bukan malah mendengarkan hal-hal yang di sana ada unsur kemaksiatan. Tangan, kaki, dan semua anggota badan juga dipergunakan untuk hal-hal yang positif, sehingga itu semuanya dapat menunjang pahala-pahala di dalam ibadah puasa ini. Maka dari itu, hadirin pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, puasa tidak hanyalah sekedar puasa, tapi puasa bagaimana kita bisa membuat semua organ tubuh kita berpuasa, tidak hanya menahan hawa nafsu saja. Kamin shaimin laisa lahu fi saumihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Maka dari itu, kita selagi masih punya nyawa, selagi masih diberi kehidupan yang betul-betul nyata di dunia ini, kita pergunakan momentum yang luar biasa ini untuk menyempurnakan amalan-amalan di bulan puasa sampai 30 hari. Kemudian amalan-amalan itu tentu amalan yang bermanfaat, yang menebar kepada kebaikan kepada sesama manusia. Terlebih lagi, saat ini para kaum muslimin sedang gencar-gencarnya mempromosikan atau mensyiarkan bagaimana kita selaku umat Islam menunaikan ibadah zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, di mana itu adalah salah satu wujud ataupun cara kita sebagai makhluk Allah untuk menebar yang namanya kebaikan. Zakat amwal atau zakat mal hendaknya kita tunaikan
apabila kita mampu untuk menunaikan sesuai dengan kapasitas ataupun sesuai dengan ukurannya, ataupun zakat fitrah di sini adalah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan zakat fitrah. Maka di sini kita memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang barangkali belum mampu atau diberi ujian oleh Allah berupa kemiskinan atau kefakiran, maka dengan zakat itulah setidaknya kita bisa membantu dan menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji berupa kemiskinan dan kefakiran. Untuk itu, hadirin jamaah pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, mari kita berbondong-bondong untuk fastabiqul khairat, menjadi manusia yang bermanfaat untuk saudara kita, untuk manusia yang lain, guna meraih ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di minggu yang ketiga ini sampai nanti akhir puasa, batas akhir hari puasa sampai lebaran nanti, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dan konsistensi dalam menjalankan ibadah puasa sampai betul-betul puasa Ramadan ini berakhir dan kita menjadi golongan yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menang karena berhasil mengalahkan nafsu kita selama 1 bulan penuh, yaitu 1 bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semudah-mudahan yang sedikit kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk para hadirin semuanya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.